Ketua MUI Kabupaten Bogor, Dr. Haji Mukriyaji, yang kami hormati jajaran pengurus MUI Kabupaten Bogor yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya cinta sayangi teman-teman PKU Angkatan 10 dan teman-teman PDO Angkatan pertama. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan 5 menit. Ini tinggal 2 menit lagi. Saya dikasih tema tentang ulama negarawan. Kalau saya membahas ini sama saja saya menggarami lautan. Karena 4 bulan kita digembleng dengan tema ulama dan negarawan. Tetapi saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk mengevaluasi bersama sebelum nanti dievaluasi oleh para pengurus MUI tentang keberhasilan proses PKU dan PDO selama ini dalam perspektif Al-Quran. Kalau boleh saya katakan, proses semacam ini, kaderisasi, penggemblengan, training, dan lain semacamnya, itu ada sejak manusia pertama kali diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah mengajarkan semua nama kepada Nabi Adam sebelum Nabi Adam diterjunkan ke muka bumi. Kalau boleh saya sederhanakan, pada waktu itu ada 3 peserta. Malaikat, semua malaikat, peserta kedua Nabi Adam, peserta ketiga iblis. Dari 3 peserta ini, ada yang kemampuannya biasa-biasa saja, tetapi tahu diri. Ada yang kemampuannya luar biasa, dia cerdas, dan ada kemampuannya yang tidak mampu, dia sebetulnya tidak punya apa-apa, tetapi merasa hebat. Dan karakter ini ternyata terus mengalir sepanjang sejarah. Siapakah yang biasa ini tetapi tahu diri? Pertama, malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang kemampuannya biasa tetapi dia tahu diri. Apa buktinya? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ketika Allah menyuruh malaikat menyebutkan nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam, mereka tidak bisa jawab. Tetapi malaikat dengan tawaduknya dia menyadari, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, wahai Tuhan, subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini tipe pertama. Yang kedua, dia cerdas. Siapa itu? Nabi Adam. Apa buktinya? Ketika Allah berfirman, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, falamma amba'ahum bi asma'ihim. Berarti Nabi Adam bisa menjawab semuanya. Berarti Nabi Adam itu cerdas. Yang ketiga adalah iblis. Dia tidak cerdas tapi merasa cerdas. Apa buktinya? Ketika dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik ketimbang Adam karena saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Apa tandanya dia tidak cerdas? Dia menilai Nabi Adam dari sisi fisiknya. Padahal kehebatan Nabi Adam itu bukan di sisi fisik. Makanya kalau ada laki-laki cari calon istri yang hanya melihat fisiknya, itu laki-laki yang tidak cerdas. Iblis itu gagal memahami Nabi Adam. Padahal sebelum ada perintah sujud itu, firman Allah menjelaskan tentang ilmu. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Bahwa kehebatan Nabi Adam itu bukan persoalan fisik, tetapi karena persoalan keilmuan dan spiritualitasnya. Dari 3 kelompok ini, siapakah yang lulus? Nah, ini perlu diperhatikan. Iblis gagal, diusir oleh Allah
gara-gara tidak mematuhi perintahnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam juga gagal karena tidak mematuhi larangan Allah. Ketika diperintah, wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Ternyata Nabi Adam juga gagal. Yang lulus siapa? Yang biasa-biasa saja ternyata, yaitu malaikat. Tetapi dia tahu diri dan tahu bahwa sekali lagi ukuran keberhasilan PKU itu bukan seberapa dia cerdas atau seberapa dia merasa cerdas, tetapi seberapa dia patuh terhadap peraturan yang ditentukan oleh PKU. Saya kasih bukti lagi bahwa ternyata dalam Al-Quran itu ketika berbicara tentang keberhasilan itu erat kaitannya dengan kepatuhan. Ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, apa syarat pertama yang diajarkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Ini syarat pertama yang diajarkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Musa, kalau engkau ingin mengikutiku, maka kamu jangan bertanya apapun, kecuali kalau saya jelaskan nanti. Bahwa syarat pertama yang diperintahkan oleh Nabi Khidir itu harus patuh. Dan pelajaran pertama yang diajarkan adalah pelajaran diam. Artinya apa? Kalau ingin jadi murid yang pintar, diam ketika guru itu mengajar. Kembali lagi ke cerita Nabi Adam. Tidur maksudnya. Dua poin lagi. Ini penutup. Ini sekarang bagaimana kelanjutan kisah Nabi Adam dengan iblis yang diusir? Ini menarik dan ini penting. Nabi Adam itu gagal karena dia sombong. Sedangkan iblis itu gagal karena dia sombong. Sedangkan Nabi Adam itu gagal karena dia tergelincir oleh iblis. Dia tertipu, bukan kemudian dia ingin gagal, tetapi karena tertipu oleh iblis. Dan tipuan yang paling ampuh itu, dan ini turun-temurun sepanjang sejarah, adalah tipuan ketamakan. Nabi Adam dan istrinya itu gagal ketika iblis mengajarkan tentang ketamakan. Apa kata iblis? Qala manahakuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Adam, Allah itu melarang kamu memakan buah ini agar kamu tidak menjadi malaikat atau agar kamu tidak kekal di surga. Muncullah keinginan Nabi Adam ingin kekal, ingin seperti malaikat, maka dimakan. Ini ternyata bahaya sampai umat Nabi Muhammad menimpa yang namanya ketamakan ini. Kegagalan turun-temurun itu lahir ketika manusia ini berpikiran ketamakan, termasuk koruptor-koruptor sekarang. Tetapi yang perlu diperhatikan, bedanya Nabi Adam dengan iblis itu, ketika Nabi Adam gagal, dia bangkit lagi. Makanya orang yang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Tetapi orang yang berhasil itu adalah orang yang bangkit ketika dia sudah gagal. Beda dengan iblis. Iblis tidak pernah bangkit. Malah dia ciri-ciri begini. Orang gagal karena oleh dirinya sendiri dan kesombongannya. Ciri-cirinya ketika dia gagal, dia dendam. Oleh karenanya dia izin kepada Allah untuk menguji manusia sampai hari kiamat. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun itu. Bahwa tangguhkan siksamu ya Allah sampai hari kiamat. Saya ingin mengajak sebanyak-banyaknya. Itu kan sebetulnya dendam kepada Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam tidak. Nabi Adam tidak. Orang begini, ciri-ciri orang hebat itu, walaupun gagal dia tidak menggamping hitamkan orang.
Nabi Adam itu kalau mau, dia bisa menyalahkan iblis. Karena iblislah yang menjadi penyebab dia itu gagal. Tetapi apa kata Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami zalim terhadap diri kami. Beliau tidak nuding siapa-siapa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, inilah bedanya kalau ada yang gagal nanti. Bedanya kalau itu gaya iblis, dia nyalahin pengurus. Nah, ini gaya iblis. Kalau dia introspeksi dan bangkit lagi, wah ini gaya apa? Gaya Nabi Adam dan nantinya bisa melebihi malaikat. Nah, inilah manusia sejati manusia. Mungkin untuk saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.